wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammadu bin Ali huwallah faqala anallah wa kharra maghsyian alaihi. Nah, ini masih ada. Nanti mungkin admin bisa memoto dan memasukkannya ke Flipbox, terserah nanti admin, biar kami ini tidak dinilai tukang fitnah. Nanti mesti ada yang melawan kami, oh tukang fitnah itu. Nah, ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kalau mau bantah seperti ini harus dengan data yang sama. Oh itu salah paham. Oke, saya tidak salah paham. Yang salah paham mungkin Abu Bakar Asyili, mungkin Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid, ya mungkin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mungkin itu, dan para habib-habib setelahnya. Karena sesuai dengan data yang ada. Memang beliaunya Al-Faqihil Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Naam, anallah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah? Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah, gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi. Jadi ada kitab, tapi kitabnya baru. Setelah saya teliti, Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, nama kitabnya, ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Marga Al-Masyhur kan ya segap kan, ya kan? Betulnya Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar, ya. Ya, bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Dawilah bin Ali Shaqibud Darok bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihil Muqaddam. Sama, ini termasuk ya duriyahnya Al-Faqihil Muqaddam. Pertama bela, tetapi setelah kitabnya saya baca, ya, setelah saya baca, ya sama halunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Ini luar biasa. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan berkah ini, tadi pagi kami kedatangan tamu yang agung, yakni Romo Kiai Alwi Nurul Alam dari Bandung. Beliau, saya sudah menyampaikan kepadanya untuk setiap kali perjalanan kemanapun untuk mampir ke gubuk kita ini. Jadi karena saya bekerja ya saya tinggalkan. Ya, yang penting tetap studio ini adalah milik bersama. Tidak harus saya menduduki kursi Pak Raja ini, enggak. Semuanya berhak. Karena ini oleh sesepuh, bahkan guru saya itu sudah saya mau namakan studio. Studio mini. Studio Romo Kiai Joko Syahmat gitu. Tapi enggak mau beliau. Akhirnya ya kepada umat secara amatnya. Setiap mau menyampaikan sesuatu silahkan dari pihak PWI manapun, tidak harus Jatim, Surabaya, tidak dari manapun juga. Yang penting niatnya untuk kebaikan bersama, ya. Tidak mempersekusi saya. Niatnya tolabul ilmi dan intisyarul ilmi itu. Nah, jadi semuanya berhak punya hak. Karena kami ini sudah niat untuk mendedikasikan diri ya untuk umat dengan tujuan maslahat dan manfaat. Beliau saking beraninya menyatakan isi hatinya sesuai dengan kenyataan yang ada, info terkini ya tentang Jatman versi Habib Alawi oleh Habib Lutfi. Tapi ada keanehan sebenarnya di random acara itu, tanggalnya itu beda-beda, ya kan? Coba kalau disimak kan, tanggal 8 sampai tanggal 10. Tapi
ada sambutan juga rencananya ya dari Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar dan bahkan Pak Prabowo juga. Kok bisa? Tanggalnya berbeda, tanggal 30. Gibran juga wakil. Gibran juga, Mas Gibran. Nah ini bagaimana? Entahlah. Lah ini yang bergerak Kang Gusmar, Romo Kiai Mar dari Banyumas itu. Ya insya Allah semoga perjuangan ini berhasil ya. Sesuai dengan cita-cita bersama. Tanpa ada yang dipermalukan sebenarnya. Sayang kalau kita mempermalukan orang tua itu kan ya nggak baik juga. Su'ul adab juga. Tapi yang merasa tua juga nggak mau diingatkan itu. Anehnya kan itu. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada yang berbahagia, kita akan membahas pengakuan yang sangat ganas. Apakah ini pengakuan yang super pedas? Ya, mestinya kita was-was. Apa isinya? Ya. Kita akan hadirkan kitab Al-Jauharus Syaffaf, Al-Masra'ur Rawi, dan manuskripnya. Untuk Syarhul Ainiyah, sementara menyusul saja. Kasihkan. Ada Syarhul Ainiyah masih punya, tapi versi print outan. Ketika Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu kan gelar. Asli namanya itu Muhammad. Anaknya Ali. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Lengkapnya. Kalau ditambahi gelar di awalnya ya Imam Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Ustadz Al-Faqihil Muqaddam, kadang Sayyid Al-Faqihil Muqaddam, kadang Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Tergantung pengarang kitabnya, sesuka hatinya menulis itu. Imam Al-Faqihil Muqaddam itu pada suatu hari berjalan-jalan di jalan yang dilewati oleh orang-orang yang menuju ke pasar. Ada orang Badui. Ada orang Badui membawa pelepah kurma yang mau dijual. Karena memang pada waktu hidupnya Al-Faqihil Muqaddam itu bangun rumah itu atapnya memakai pelepah kurma. Ya masih primitif lah ya, maaf, masih tradisional banget ya. Lah di jalan ketemuan dengan Badui tersebut. Badui tersebut disuruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, untuk menjual pelepah kurmanya itu kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam juga ingin membeli itu gitu loh. Tapi oleh seorang Badui tersebut, wong desa lah ya, nggak mau menjualnya. Padahal sudah dirayu-rayu sampai Syekh Ahmad itu turun tangan, ya, merayu supaya mau menjual pelepah kurma tersebut kepada Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Dengan harga berapapun lah yang ia mau itu. Tapi rayuan itu tidak berhasil. Yang akhirnya orang Badui tersebut ngomong, "Kamu kok maksa-maksa saya, itu ada apa? Apakah Faqih Muqaddam atau Syekh Muhammad itu Allah?" Saya bilang lagi itu. Apakah Allah? Lah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam mendengar perkataan itu tuh, masa aku Allah? Ana Allah. Aku Allah. Lah, orang-orang yang di sekelilingnya, ya di sekeliling penjual pelepah kurma tadi, orang Badui itu, sama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam diomongi mendengar ucapan dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Iya, loh, masa aku Allah? Mari ngomong ngono langsung Al-Faqihil Muqaddam jungkel semaput, pingsan.
Ini cerita yang aslinya tidak sama seperti cerita yang ada di dalam Al-Jawharus Syaffaf. Kalau di dalam Al-Jawharus Syaffaf ini benar-benar menyebutkan, mengagungkan Al-Faqihil Muqaddam itu sekelas pernah mengaku sebagai Allah. Menyambungkan dengan i'tiqad al-hulul, menyatunya Allah dengan hambanya. Manunggaling kawula lan Gusti, masuknya Allah ke dalam jasad manusia. Sama seperti doktrin Trinitas misalkan. Di dalam diri Yesus itu ya Allah, Tuhan. Tuhan Yesus ya, kadang Roh Kudus ya. Kadang Tuhan antara Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Jadi hulul di dalam sufi yang tidak benar-benar sufi yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ya ada al-hulul itu. Nah, di dalam Al-Jawharus Syaffaf ini berlebih-lebihan. Sehingga benar-benar dipahami bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu mengaku ana Allah, aku ki Allah. Padahal sebenarnya ceritanya tidak begitu. Nah, ini saya masih membela Imam Al-Faqihil Muqaddam. Saya masih membela. Padahal pembelaan saya itu terlalu mudah karena baru saya temukan di dalam kitab karya Abu Bakar Al-Adini yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam kitab yang bernama Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Itu menerangkan seperti apa yang saya terangkan tadi. Tetapi di dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf 855 Hijriah abad 9 tengah itu memang begitu redaksinya. Ini hikayat yang ke-5 dan 30, halaman 92. Bagi yang memiliki kitab Al-Jawharus Syaffaf fi Manaqibis Sadatil Asyraf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, hikayat yang ke-35. Kan ada 502 hikayatnya. Ruya atau rawa al-masyayikh radhiyallahu anhum anna syekha syuyukhina asy-syekh al-faqih Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu kharaja dzata yaumin minal ayyam ila masyari' min syawari'i Tarim wa kana dzalika asy-syari' matruqan fa waqafa asy-syekh fihi famarra bihi badwi mahu hamilun alaihi sa'fun, mikul pelepah kurma itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu sebenarnya kalau di sini memang mengaku, lah apakah Muhammad bin Ali itu Allah? Lalu jawab Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, "Naam, ana Allah. Aku Allah." Langsung semaput. Langsung ambruk, semaput, pingsan. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu langsung pingsan. Ini faqala lahu al-badwi dua asy-syekh Muhammad bin Ali Allah falamma sami'a lasyekh dzikrullah, ketika orang Badui tersebut menyebut kata-kata Allah, qala bi a'la sautihi na'am anallah. Faqih Muqaddam itu berkata dengan suaranya yang tinggi keras, na'am anallah, aku Allah, ya aku Allah. Ya. Summa sakoto maghsyian alaihi, jatuh tertelungkup semaput pingsan. Ini. Nah, ini yang salah siapa? Apakah Al-Faqihil Muqaddam yang salah atau Abdurrahman Al-Khatib yang salah? Ya kemungkinan ya tulisannya apa adanya seperti ini. Membesar-besarkan tokoh sampai memuja-memujinya berlebihan. Dulu yang aslinya itu bukan ikror, ya, ingkar aslinya, ingkar masa aku disebut Allah, ya gak iso ngono, na'am ana Allah, masa iya aku Allah, aslinya itu begitu, tapi dinukil oleh Abdurrahman Al-Khatib, dinukil oleh Al-Ghuror, dinukil oleh Al-Masyra', dinukil oleh Syarhul Ainiyah. Oh, Al-Faqihil Muqaddam itu setingkat dengan Allah. Anallah, na'am, anallah, aku Allah. Sampai seperti itu. Jadi ini, apakah yang salah? Al-Faqihil Muqaddam, wallahu a'lam. Lah ini kan ada rangkaian ya. Rangkaian ketika Al-Faqihil Muqaddam itu sedang uzlah.
sedang pada tingkatan waibah lah istilahnya, sudah nyepi, menyendiri, ya mestinya sensitif lah ya, sensitif. Ini di dalam kitab Al-Masrur-Rawi abad 11 Hijriah. Kalau Syarhul Ainiyah abad 12 Hijriah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau ini Abu Bakar Asyili. Al-Masrur-Rawi ada 2 juz. Cari yang juz 2-nya. Juz 2 ini juz 1, ini juz 2-nya. Al-Masrur-Rawi juz 2. Halaman 18. Halaman 18. Halaman 18. Ya ini karya Ba'alawi jelas. Karya Ba'alawi. Kalau Abdurrahman Al-Khatib ini bukan Ba'alawi, tapi ya sama saja ini ya Ba'alawi, tapi kayak Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kayak Said Murtadho Az-Zabidi ya, sama seperti itu. Klaim-klaim, nyantol gitu. Halaman 18. Wa hukiya annahu qilalahu wa hiya fi tilkal waridat. Diceritakan bahwa ketika Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakat itu dibacakan kepadanya. Apa yang dibacakan? Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Quran kan ini, ayat Al-Quran. Lah jawabannya apa? Faqala Al-Faqihil Muqaddam menjawab laisa li nafsun. Aku iki ora jiwa. Saya ini tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Jadi seakan-akan ya membandingi Tuhan atau di bawahnya Tuhan, seperti itu. Malaikat. Ya mungkin ya malaikat itu ya jiwa juga. Tapi jiwanya tidak sama seperti jiwa manusia, itu aja. Nah, setelah kullu nafsin dha'iqatul maut faqala laisa li nafsun ini titik. Nah, inilah ketidakjujuran kitab karya Ba'alawi Al-Masrur-Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi, karya Muhammad Abu Bakar Asyili, tidak sampai meneruskan seperti redaksi yang ada di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf. Titik. Di sini ada footnote nomor 1. Fi hadzal maudhi' minal asli ba'dul jumal khudhifat min hadhi tub'ah. Jadi ada yang dibuang. Khawatir ketahuan ngaku-ngaku anallah itu tadi. Ya. Jadi khawatir disalahpahami ya mungkin oleh dzurriyyahnya atau umat Islam lainnya atau kita-kita ini. Akhirnya ini dibuang. Tidak sama seperti redaksi Al-Jawharus Syafaf. Khudhifat, dibuang, titik. Baru setelah itu wa'alam annama yaqa'u min kalimati ahlillahi subhanahu fi hadratit tauhid. Ini termasuk dalam bahasan keyakinan hulul. Hulul itu menyatu antara hamba dengan Tuhannya, antara kaulo dengan gustinya. Sama seperti dulu itu ada film Sunan Kalijaga ya, dengan Siti Jenar itu ya kan. Nah itu kan ya, itu benar atau enggaknya saya belum menemukan teks asli manuskripnya atau kitabnya itu. Tapi kalau secara turun-temurun, tutur tinular, lisan ke lisan itu memang seperti itu. Ketika sedang munajat kelas tinggi ya, Syekh Lemah Bang ditanya oleh Syekh Raden Syahid Sunan Kali, itu jawabnya, apakah yang di dalam itu Allah? Iya. Di sini Allah. Nah, itu jawabannya seperti itu. Tapi sebenarnya ini kiasan saja. Bukan Syekh Siti Jenar itu ngaku Allah, itu tidak. Itu sama seperti apa yang diucapkan oleh Al-Hallaj yang akhirnya dihukum mati, dan ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar juga dihukum mati. Kalau Syekh Siti Jenar dihukum mati ya Al-Faqihil Muqaddam ya harusnya dihukum mati. Itu karena menyimpang itu loh, aliran Al-Ghulul itu menyimpang itu. Nah itu. Nah, inilah yang kita temukan apanya? Ketidakjujuran kitab Al-Masrur-Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi, karya Muhammad Abu Bakar Asyili Ba'alawi. Kenapa saya katakan tidak jujur? Ketika saya buru ke manuskripnya, masih ada.
Muhammad bin Ali huwa Allah. Naam, anallah. Itu ada masih. Di manuskripnya Al-Masru' Ar-Rawi. Saya cari-cari di manuskripnya itu hampir 3 jam nggak ketemu-ketemu. Karena apa? Di manuskrip Al-Masru' Ar-Rawi itu nggak ada fasal menerangkan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddami, nggak ada. Sampai saya minta bantuan ke seorang Gus dari Cianjur sana, lulusan Timur Tengah, yang matanya lebih muda daripada saya. 3 jam saya pulang kerja langsung mutolaah, belum makan saya, belum makan. Sampai makan itu saya masih mutolaah sambil makan. Diganggu anak itu marahi malah. Ketemunya itu di sini. Di manuskrip Al-Masru' Ar-Rawi ini masih kita temukan. Halaman 212. Manuskrip Al-Masru' Ar-Rawi. Jadi nanti siapa yang berbohong? Ini manuskripnya apa? Cetakannya atau manuskripnya? Nah ini masih ada tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Kata pembesar. Enggak usah kecam besar kayak orang anu. Wa haka annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala li laisa li nafsun. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan. Faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Faqala ana min nuri wajhihi. Wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammad ibnu Ali huwallah? Wa qala na'am ana Allah. Wa kharra maghsyian alaihi. Lah ini. Wa kharra maghsyian alaihi. Saya terjemah ke bahasa Indonesia dan diceritakan bahwa dikatakan kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakatnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Apa jawabnya Al-Faqihil Muqaddam? Laisa li nafsun, aku ini bukan jiwa, aku ini bukan nafas. Nah, jawabannya seperti itu. Faqila lalu dikatakan lagi kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman. Di sini nggak ada. Sini nggak ada. Padahal sama-sama kitabnya. Ini cetakan kedua ini. Setiap makhluk yang ada di atas bumi itu akan fana. Nah, ini Quran ayatnya menyampaikan seperti itu. Faqala ma'an 'alaiha, saya tidak berada di bumi. Saya ini mungkin berada di atas langit. Ini jawabannya Al-Faqihil Muqaddam. Faqila lalu dikatakan lagi kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu akan binasa, akan rusak kecuali hanya zatnya Allah, hanya dirinya Allah sendiri. Faqala ana min nuri wajhi. Al-Faqihil Muqaddam menjawab, aku ini termasuk nur atau cahaya dari zatnya Allah. Nah, setelah mendengar seperti itu, nah inilah yang namanya ketidakjujuran antara penahqiq kitab dengan manuskrip aslinya dan dari kitab referensi sebelumnya. Lalu difahami dengan pemahaman yang separuh-separuh. Akhirnya benar-benar Al-Faqihil Muqaddam ini mengaku sebagai Allah. Gitu. Padahal aslinya tidak. Gitu loh. Nah ini. Wasami'a Arabian dan Al-Faqihil Muqaddam mendengar ucapan orang desa Badui itu tadi yang menjual pelepah kurma, yaqulu, berkata orang desa penjual pelepah kurma tadi, hal Muhammad ibnu Ali huwallah? Apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Nah. Waqala, lalu Al-Faqihil Muqaddam menjawab, na'am anallah. Nah ini loh, nah ini masih ada manuskripnya, saksinya masih ada bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu mengaku saya Allah, saya adalah Allah.
Bukan saya adalah Tuhan atau saya adalah Rob, bukan. Saya adalah Allah. Lalu setelah ini ada keterangan tentang hulul-hulul itu. Padahal maksudnya ini diterangkan oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Jadi anallah, saya adalah Allah. Kalau benar-benar seperti itu, wa kharra maghsyian alaihi, lalu jatuh tertelungkup semaput pingsan beliau Al-Faqihil Muqaddam itu. Nah, ini berarti dibesar-besarkan leluhurnya pengarang Al-Masyra'ur Rawi, ya, dari Al-Ghuror, lalu disalin lagi oleh Asy-Syarhul Ainiyah, disalin lagi oleh kitab-kitab setelahnya, bahwa leluhurnya itu pernah mengaku anallah, saya adalah Allah. Berbahaya atau tidak? Ya sangat berbahaya. Oleh sebab itu mungkin untuk menghindari bahaya itu, cetakan yang kedua Al-Masyra'ur Rawi, Muhammad bin Ali huwallah, na'am, anallah, dihilangkan. Dihilangkan. Tetapi aslinya nggak boleh seperti itu, harus jujur sesuai dengan manuskripnya. Kok mosok manuskrip dengan cetakan nggak sesuai. Nah, ini kan tidak jujur berarti. Tidak jujur. Jadi mengaku sebagai Allah, bukan Tuhan atau Rabb atau Sayyid atau apa, enggak. Allah. Ini. Ketika ditanya, hal Muhammad ibnu Ali huwallah? Faqala, na'am anallah. Ini intinya itu di sini. Na'am anallah. Iya, saya adalah Allah. Lalu faqarra maghsyian alaihi, langsung junggel, semaput ambruk pingsan. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu. Ini keterangan yang apakah fitnah? Ya nggak fitnah, kok ada datanya. Yang ngarang bukan saya. Yang ngarang ini dari referensi yang dibuat pegangan oleh kaum Ba'alawi semuanya. Kitab sakti karya Abdurrahman Al-Khatib, ya. Terus disalin Al-Ghuror, disalin lagi oleh Al-Masra', disalin lagi oleh Syarhul Ainiyah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembang dibesar-besarkan terus bahwa leluhurnya itu setingkat sejajar dengan Allah. Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Nah, sekarang saya akan membuktikan ketidakjujuran cetakan kedua, kitab Al-Masyra'ur Rawi. Kitab Al-Masyra'ur Rawi saya punya cetakan yang pertama. Usianya lebih dari 140 tahun. Cetakan yang pertama. Nah, apakah masih ada? Hal Muhammad bin Ali huwallah? Qala, na'am anallah. Apakah masih ada? Nanti kita buktikan bersama. Intinya, Al-Masyra'ur Rawi ini cetakan kedua jelas meniadakan kalimat itu. Bahkan cerita tentang kulluman alaiha fan, ya itu cuma dicantumkan satu tok, ya. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah. Terus yang satunya lagi tadi ditanya, kok ada 3 ayat itu, ya. Kulluman alaiha fan, asnya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Terus sama kullu syai'in halikun illa wajah, sama kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tapi kalau dicetakan yang kedua ini hanya 1 ayat, kulluman alaiha fan. Ini cetakan tahun, yang cetakan kedua ya. Cetakan baru kok, tahun 1982 Masehi, atau kalau Hijriahnya 1402 Hijriah. Ini cetakan yang kedua. 1982. 1982 Masehi. 1402 Hijriah. Berarti sekarang kan 46, berarti 44. 46 ya. Kan 1446 dikurangi 1402. Kan 44 tahun. Ya, matematika ini sama admin menang saya. 44 tahun. Jadi ini cetakan sudah berusia 44 tahun. Ya. Jadi sekarang kita buktikan cetakan yang pertama, apakah masih ori sesuai dengan manuskripnya. Kita buktikan. Ini cetakan tahun
1300-an. Tahun 1300-an. Berarti ya 140 tahunan lebih. Ya. 1400 tahunan lebih ini. Nah, ini masih ori, murni, asli, sesuai dengan manuskripnya. Kita buka kitab Al-Mashra'ur Rawi, juz 2, halaman 9. Juz 2, halaman 9. Nah ini loh, kalau cetak kitab lama itu tulisannya beda sama yang baru-baru ini. Kayak cacing, iya, ini yang. Jadi nggak gampang. Peneliti itu harus membanding-bandingkan antara manuskrip dengan versi cetakan, dengan kitab sebelumnya, dengan kitab setelahnya, muter, mubeng, nanti menemukan titik tengahnya. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala laisa li nafsun. Faqila lahu kullu man 'alaiha fan. Faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Faqala ana min nuri wajhi. Wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammadu bin Ali huwa Allah? Faqala ana Allah. Wa kharra maghsyiyan 'alaihi. Ini masih ada. Nanti mungkin admin bisa memoto dan memasukkannya ke Flipbox, terserah nanti admin, biar kami ini tidak dinilai tukang fitnah. Nanti mesti ada yang melawan kami, oh tukang fitnah itu. Lah ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kalau mau bantah seperti ini harus dengan data yang sama. Oh itu salah paham. Oke, saya tidak salah paham, yang salah paham mungkin Abu Bakar Asyili, mungkin Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid, ya mungkin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mungkin itu, dan para habib-habib setelahnya. Karena sesuai dengan data yang ada. Memang beliaunya Al-Faqihil Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Naam, ana Allah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah? Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah, gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi. Jadi ada kitab, tapi kitabnya baru. Setelah saya teliti, Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, nama kitabnya, ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Marga Al-Masyhur kan ya segap kan, ya kan? Putranya Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar, ya. Ya, bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Dawilah bin Ali Sohibuddarok bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihil Muqaddam. Sama, ini termasuk ya duriyahnya Al-Faqihil Muqaddam. Pertama bela, tetapi setelah kitabnya saya baca, ya, setelah saya baca, ya sama halunya. Di kitab itu cukup bagus koreksinya, tapi pada akhirnya setelah nulis itu halu juga ternyata. Abu Bakar Al-Adni ini juga halu ternyata. Kemarin Abu Bakar Al-Adni yang diklaim oleh Habaib Alawi membela klan mereka itu loh, ya. Sama halunya, sama saja, sama-sama saja. Jadi Abu Bakar Al-Adni ini masih baru meninggalnya, belum lama. Ini saya kasih fotonya, biar nanti panjenengan semua mencari, ya, siapa sih Abu Bakar Al-Adni itu. Termasuk Habib baru, ya lebih menang karya manuskrip dan kitab-kitab yang lama sebelumnya. Ini kan hanya pembelaan saja. Ini Abu Bakar Al-Adni ini yang menggarap kitab Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Abu Bakar Al-Adni. Nanti biar selipkan sama, baru meninggal kok. Wafat baru tahun 2022.
Baru 2 tahun yang lalu beliau meninggalnya. Ini sempat yang kemarin membela klan Ba'alawi itu loh. Ya. Kitab namanya Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Baru meninggal 2 tahun yang lalu, baru wafat. Ini kitabnya sudah ada di file saya, tinggal nge-print out saja. Jadi inilah yang sering dilakukan oleh kaum Ba'alawi, selalu membesar-besarkan tokohnya. Saya juga kadang-kadang masih mau membela Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dipuji berlebihan oleh anaknya, mungkin muridnya, mungkin jamaahnya, pengikutnya, fanatiknya, muhibbinnya. Oleh sebab itu saya kan sering pesan, titenono, kalau nanti Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu meninggal dunia, langsung akan dikarang sebuah kitab atau buku, kumpulan karomahnya Habib Lutfi sebagai ketua sufi dunia, gitu. Nanti kalau Habib Rizik meninggal, langsung akan dikarang sebuah kitab oleh muhibbinya atau oleh klannya sendiri dengan dipoles demikian rupa, diagung-agungkan, dipuji-puji, dihulu berlebihan. Karena apa? Sudah menjadi paling 40 menit. Sudah menjadi sunnah, kebiasaan leluhurnya seperti itu. Jadi tidak ada kejujuran antara Al-Masyru'ur Rawi cetakan kedua ini dengan Al-Masyru'ur Rawi cetakan pertama. Ada yang dihilangkan. Karena Al-Masyru'ur Rawi yang cetakan pertama yang sudah berumur 140 tahun ini sesuai dengan manuskripnya Al-Masyru'ur Rawi. Sudah kita temukan manuskripnya. Oleh sebab itu, apakah benar Al-Faqihul Muqaddam mengaku dirinya itu Allah? Benar, sesuai dengan kitab Al-Jawharus Syaffaf, sesuai dengan kitab Al-Masyru'ur Rawi, baik versi cetakannya yang pertama ataupun versi manuskripnya. Tidak ditulis oleh Masyru'ur Rawi versi cetakan kedua. Begitu juga di Syarhul Ainiyah tidak dicantumkannya. Jadi bisa dikatakan ya benar, sesuai dengan kebiasaannya para Ba'alawi atau muhibbinnya atau orang luar yang diklaim mendukung klannya Ba'alawi. Termasuk Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Ini yang paling tua. Setelah itu disalin Al-Ghuror. Al-Ghuror kan internal. Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid itu 960 Hijriah internal. Lalu setelah Al-Ghuror ada Al-Masyru'ur Rawi Abu Bakar Asyili abad 11. Lalu setelah itu ada Syarhul Ainiyah abad 12. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika benar seperti apa yang kami terangkan, tidak usah mengikuti Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Berbahaya, membahayakan akidah ini. Ya, kalau Al-Halat saja dihukum mati, Syekh Siti Jenar dihukum mati, ya harusnya seandainya Al-Faqihul Muqaddam benar-benar seperti ini, ya bisa juga dihukum mati, karena membahayakan akidah itu. Kecuali itu masalah bahasa-bahasa seperti yang ada di dalam kitab karya Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, misalkan hamba Allah itu seperti keluarga Allah. Keluarga Allah itu kan bahasa-bahasa kitab kinayah, kiasan ya. Seperti misalkan di dalam Bible itu kan ada Yerusalem itu istrinya Allah, ya kan. Yesus atau Isa Asyo itu adalah anaknya Allah. Ya bahasanya memang seperti itu bahasa kitab. Anaknya Allah itu bukan anak secara biologis, resmi, asli, bukan. Tapi persamaannya anak dengan bapak itu apa? Disayang. Gitu. Jadi Allah itu menyayangi Nabi Isa. Bukan anaknya Allah itu Nabi Isa. Bukan. Jadi tapi orang banyak memahami secara sekilas saja yang tidak mengerti ilmu mantek, ilmu balaghah dalam bahasa Arab itu. Sama seperti ketika kita meyakini bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah, masjid itu rumah Allah. Enggak seperti itu. Itu salah asumsi, persepsi dan interpretasi. Mungkin demikian mukadimahnya. Selanjutnya kita akan membahas tulisan panjenengan semua. Diselamatkan nggih.
di WA nggih. Jadi nanti kalau ada yang protes kok bacanya WA, ya nanti kita baca Pak Ujang Sahroman, Pak Kholisah, Bu Kholisah, Pak Sandal beracun barang. Nanti kita baca semua insya Allah. Nggih. Ini kan malam Sabtu, besok libur kerja. Jadi rada santai aja lah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Black magic. Ilmu hitam ya. Kalau dia mengaku Allah, maka coba dipancung. Kalau dia nggak mati dan bangkit lagi, berarti dia Allah. Ini kan keyakinan hulul, black magic. Jadi seperti wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud ini tidak seperti itu sebenarnya. Ini kan termasuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara seperti itu ya tidak boleh disampaikan ke muka umum. Nanti yang tidak memahami itu bisa sesat. Yang sesat malah menyesatkan lainnya. Ya sama seperti kitab Al-Jawharus Syafaf, kitab Al-Masra Urawi. Ini akhirnya ya jika nanti dinukil oleh kitab-kitab setelahnya sampai sekarang ya bisa-bisa menyesatkan. Atau menfitnah Al-Faqihil Muqaddam. Kitab-kitab karya muridnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga nanti menfitnah beliau. Muhibinnya, ngaku muridnya, anaknya, malah menfitnah Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya seperti itu. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Dengan pengakuan Faqihil Muqaddam tersebut, saya yakini si Faqih itu memang sesat dan jelas kafir. Tapi bagaimana dengan pembela-pembelanya yang banyak dari ulama-ulama besar? Dosa besarkah mereka atau kafirkah mereka? Pembela-pembelanya kalau belum tahu, ya itu masih dimakfu. Tapi kalau sudah tahu disampaikan berkali-kali seperti ini kok masih membela Al-Faqihil Muqaddam, ya dia terkena hukum taklif. Buya Yahya terkena hukum taklif. Dek Hanif Alatos, semuanya dan kawan-kawannya semua terkena hukum taklif. Karena apa? Tidak secara luas mempelajari siapa diri sebenarnya Al-Faqihil Muqaddam yang katanya leluhurnya Ba'alawi itu. Yang pertama kali menggenggam mursyid Thariqah Al-Alawiyah Al-Ba'alawi itu katanya seperti itu. Apakah mereka kena hukum dosa besar? Iya, kena hukum dosa besar. Karena apa? Taklid membabi buta padahal mereka seorang ulama. Kalau orang awam sih nggak masalah. Seorang ulama yang pegangannya setiap hari itu kitab-kitab karya ulama-ulama, ya, warathatul anbiya, kok masih malah taklid buta membela orang yang tidak benar. Nggih, dosa besar nggih Bu Zain Zeta nggih. Pak Asus Zenfone. Ini kayak ya, merek laptop kok, HP barang nggih. Faqih Muqaddam anak Tuhan dan sebagai ketua umum para nabi dan rasul sedunia akhirat. Nggih, bukan anak Tuhan tetapi mungkin ingin disayang oleh Tuhan dengan bahasanya yang seperti orang edan lah. Jadi bahasa sakron itu kan mendem ya. Termasuk Abdurrahman As-Sakaf itu termasuk Faqih Muqaddam Sani. Halu. Yang kedua, halu pertama yaitu tadi Al-Faqihil Muqaddam awal, terus Al-Faqihil Muqaddam Sani itu Abdurrahman As-Sakaf. Mbahnya Habib Ali As-Sakaf As-Sakron. Abu Bakar bin Abu Bakar As-Sakron. Pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah ini. Sakron. Sakron itu mendem. Jurus mabuk lah, ngawur wis pokoknya. As-Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron bin Syekh Abdurrahman As-Sakaf. Jurus mabuk ngawuriah torekonya. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, sebagian ulama dahulu seperti Imam Nawawi menyebut Ibnu Arabi itu murtad atau minal zindik. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Nggih. Pemahaman, keilmuan, wawasan, keagamaan dulu dengan sekarang itu beda. Kemungkinan dulu kan terbatas. Akses untuk mendapatkan data-data manuskripnya, keilmuan, pengarang kitab-kitab, karangan kitab-kitab para ulama itu juga sulit untuk kita akses karena hubungan antar satu daerah dengan daerah yang lain itu terbatas. Oleh sebab itu jika Pak Pamungkas Pramana mengatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan Ibnu Arabi itu murtad atau zindik, ya mungkin saat itu bisa dibenarkan untuk kehati-hatian menjaga umat agar jangan sampai tersesat. Mungkin ijtihad setelahnya Ibnu Arabi pendapatnya pun banyak dipegang oleh kaum sufi. Di antaranya adalah tentang
wali kutub, mbah kutub selatan, kutub utara, setiap kutub-kutub dunia itu ada penjaganya. Lah itu kan termasuk bahasan Futuhat Al-Makkiyah ya, karya Ibnul Arabi juga. Jadi para sufi-sufi itu mengidolakan Ibnu Arabi. Tapi para ulama syar'i tidak memperbolehkan itu. Oleh sebab itu kadang ini bisa kita pahami bahwa Imam An-Nawawi itu juga berhak untuk beristihad. Istihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi karena kehati-hatian melalui dasar-dasar yang beliau temukan ya, lalu menyimpulkan. Sama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh ya. Sebenarnya kalau ada Nahdiyin kita yang sekarang ini kadang mencemooh saya ini katanya tidak mengikuti pendapatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antaranya adalah tentang isbat Ba'alawi yang ada di dalam kitab Irsyadus Sari, misalkan ya kan. Keliru Anda. Zamannya beda. Dulu Hadratus Syekh itu mengharamkan beduk. Ya kan? Coba sampean lihat musola atau masjid-masjid Nahdlatul Ulama yo pakai beduk semua. Berarti kan mereka menolak ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebenarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga tidak menganjurkan tahlilan itu setelah kematian 3 hari, 7 hari. Iya, termasuk khol juga. Aslinya, tetapi kenapa Nahdiyin khol ya? Ini yang namanya lintas masa itu. Jadi setiap 100 tahun sekali itu harus ada pembaharu pemahaman tentang agama. Lah, bisa dulu itu benar, sekarang salah atau sebaliknya. Nggih. Begitu nggih, Pak Pamungkas Pramana sementara nggih. Mengenai Nabi Adam, lebih mudah kita sebut sebagai Homo sapiens pertama. Makhluk humanoid sebelumnya ada Pithecanthropus, Meganthropus, Cro-Magnon dan lain sebagainya. Nggih, sementara ngeten Pak Pamungkas Pramana biar enggak menjadi polemik yang berkepanjangan non produktif ya, karena memang santri-santri kita, orang kita awam ini banyak yang belum siap untuk menerima perbedaan seperti itu, ngeluh katanya itu, pusing mikir itu. Wong ini yang kita pahami selama ini Nabi Adam itu manusia pertama kok. Ini aneh-aneh aja. Nah, kita jangan hanya belajar agama saja, tapi harus dilengkapi dengan pendamping utamanya itu sains, sains. Jadi Al-Quran, hadis itu secara globalnya, secara terperincinya itu di sains. Gunakan akal pikiran kita untuk bisa mengakses ya keberadaan ciptaan Tuhan yang ada antara kauliyah dan kauniyahnya. Nggih, begitu nggih, Pak Pamungkas Pramana. Targo guys. Assalamualaikum Pak Yai. Kalau Fakih Muqaddam mengaku Tuhan, jelas aliran sesat. Juga ternyata makam sangat mewah di Jalan Depok, Kembang Sari, Kota Semarang Tengah. Nama Habib Toha bin Muhammad bin Yahya jelas palsu. Nggih, pokoknya ana bin Yahya iku akeh palsune, Pak Targo guys. Percayalah, itu ulai wong Kalongan itu. Sama anak buahnya. Mukibin-mukibinnya. Wah, saya dimusuhi mukibin beliaunya itu nggak karu-karuan ya. Insya Allah semoga sadar. Saya hanya berdoa semoga diberi hidayah oleh Allah. Nggih. Nanti suatu saat akan bisa mikir sendiri kok itu. Sekarang kan masih dalam pengaruh gendam. Nanti suatu saat akan sadar dengan izin Allah. Bukan saya. Saya nggak mampu bisa membuat orang lain sadar mendapatkan hidayah itu nggak. Bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Yang penting saya berusaha. Kiai-kiai kita berusaha. Kiai Haji Matuddin Usman, ya semua teman-teman yang berjuang itu berusaha. Allah yang menentukannya. Pak Tohari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Pak Kiai Nurhia, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Matur Bajak laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tidak waktunya lagi hanya membahas klan Ba'alawi, tapi PBN dan semua stakeholder harus ngambil tindakan nyata sebelum para yai dan NKRI jadi budak Ba'alawi permanen. Siap Pak Bajak laut. Siap. Memang ini saling terikat. Ada hubungan ya antara perjuangan ini. Yakni PBNU semua harus tanggap. Kalau nanti Jatman dirampas oleh Ba'alawi, ya, maka jangan nunggu lama lagi, tidak nunggu lama lagi, NU juga akan dicaploknya. Kalau NU dicaplok, maka negara ini akan tidak dikuasai secara apa ya? militer. Ya nggak militer sih, termasuk
de facto ya, tapi de jure-nya dikuasai. Karena apa? Jatman itu kan termasuk ilmu sepuh, ngurusi ibadah wong tua-tua, ngilmu tua. Nah, setiap kali ada calon kepala negara, calon gubernur, kepala daerah 1, 2, ya, atau bahkan pejabat-pejabat tinggi TNI Polri akan sowan minta restunya kepada ketua Jatman ini. Karena apa? Ini bagaikan main premanisme, siapa yang punya pengikut banyak itu akan menguasai media massa gitu loh. Restunya karena pengikut Jatman di seluruh Indonesia itu cukup banyak, lalu akan mendukung semua. Lalu akan ada deal balas jasa. Nah, ini akhirnya negara ini akhirnya kalang kabut Pak Bajak Laut. Gara-gara praktek balas budi itu. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat umum. Mas Anon, yai, Jatman bagaimana nasibnya? Saya heran orang-orang sepuh penganut tasawuf kok saling rebut jabatan, sangat tidak mencerminkan kejernihan hati dan pikiranmu. Tanggapannya yai. Sufi itu artinya adalah menjernihkan hati, ihsan, memperbaiki ibadah kita yang syar'i dan akidati itu supaya halus ya budi pekertinya, hubungan dengan Allah, muraqabah musyahadahnya oke, bagus, secara horizontal vertikalnya baik semua. Tapi ternyata ini masih masih ingin disanjung, masih cinta harta tahta dan wanita, kedudukan, sanjungan. Ya ini sangat disayangkan sebenarnya. Sangat disayangkan. Kok tinggu rebutan kayak politik ya, kayak partai politik kekuasaan ya, karena memang hasilnya ya keuangan ya, kedudukan ya. Restu itu loh akhirnya. Ya ini sama seperti orang India yang didewa-dewakan itu nantinya. Kejernihan hati dan pikiran, harusnya begitu Mas Anom. Sangat disayangkan. Torekoh itu ibarat ajaran Islam itu mentok gitu loh. Wis tarkud dunia wa ma fiha. Harta tahta wanita itu tinggalkan saja. Sudah mendekatkan diri kepada Allah, cuma bisa untuk berbuat baik terhadap sesamanya, menjadi penolong bagi sesamanya, memanfaatkan ilmunya, bukan hanya ibadah kepada Allah saja, tetapi juga bermanfaat untuk sesama umat manusia. Mas Anom. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum dari ngaos nih monggo. Mugi-mugi apa yang Yai sampaikan menjadikan amal jariah panjenengan karena menyadarkan kita dan manfaatnya sampai ke anak cucu kita. Matur suwun Pak Roni Effendi, waalaikumsalam. Kalau saya fitnah berarti dosa saya jariah. Oleh sebab itu saya berdasarkan kitabnya. Nanti kalau saya disiksa di kuburan atau di neraka ya, saya akan megang kitab ini, ada buktinya. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Saya nggak sombong. Nanti saya diperingatkan guru saya, jangan berbangga berlebihan. Ya enggak, tapi ini ada dasarnya gitu loh. Bukan saya, memang ada dasarnya. Hal Muhammad bin Ali huwallah, na'am anallah. Itu ada gitu loh. Kalau nggak ada ya berarti saya fitnah. Dosanya raka-raka jariyah dosanya itu Pak Roni Effendi. Jadi nanti kalau Pak Roni Effendi mau mengakses kitabnya saya beri. Kadang sebagian nanti kalau bisa admin memori HP-nya mencukupi bisa di-upload seperti biasanya. Channel ini sangat mendidik kita semua belajar bersama. Jadi tidak hanya nonton YouTube yang tidak berguna, tapi isinya juga belajar semua. Yang tidak bisa kita temui di perguruan tinggi dan pesantren manapun juga. Salos kicap terang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nyimak Yai, Al-Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah atau penulis atau pengarang kitab yang selalu berlebihan terhadap sosok Faqih Muqaddam. Dua-duanya salos kicap terang, tergantung kitabnya. Kalau pembelanya Abu Bakar Al-Adni itu tadi bela, tapi kan beliau baru meninggal kemarin, ulama abad 21, ulama abad 15 Hijriyah, 21 Masehi. Kan baru saja. Ketika kitab itu diadu lebih tua mana? Al-Jawaru Syafaf lebih tua, Al-Ghuror lebih tua, Al-Masra' lebih tua, As-Syarhul Ainiyah lebih tua. Menyebutkan itu ya. Jadi ini bukan kesalahan pengarang atau penulisnya. Aslinya itu tidak seperti itu. Ini pembelaan yang terakhir saja. Jadi ceritanya itu dipotong gitu loh. Dipotong. Ya inilah yang nanti
menfitnah Al-Faqih Al-Muqaddam. Siapa yang berdosa? Yo anak cucunya Faqih Muqaddam sendiri yang berdosa. Atau Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib juga yang turut menanggung dosanya. Bukan saya, bukan kita-kita. Karena memang tulisannya seperti itu. Bahkan untuk menyelamatkan supaya tidak dicurigai halu, ya, cetakan yang kedua Al-Masru' Urawi dihilangkan kok. Tulisan itu dihilangkan. Ada antara 3 baris itu dihilangkan. Oke. Tapi masalah kuluman alaiha fan, terus kullu nafsin dha'iqatul maut, terus yang ketiga kullu syai'in halikun illa wajhah, di alam Asyarul Ainiyah masih ada. Asyarul Ainiyah ada. Abad 12 itu masih ada. Nggih. Pak Ilyas Bakri, sementara itu nggih, Pak Sales Kecap Tiram, nanti kita bahas lagi. Ilyas Bakri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqih Muqaddam itu cuma dongeng, nggak berfakta kiai. Sih luwih jelas Gajah Mada. Yang mempersatukan Nusantara mesti ini ya Gajah Mada sing dikhauli, bukan mereka. Ilyas Bakri, ya no. Ya bener. Ya memang begitu. Al-Faqih Muqaddam itu sekelas Superman, Batman, Spiderman, Megalon Man, terus apalagi Man-Man itu. Pokoknya manusia-manusia super itulah. Tapi hanya fiksi, bukan fakta. Gitu loh. Karena apa yang membuat silsilah rangkaian nasab nama-nama Ba'alawi dari leluhurnya Ahmad Al-Abah itu ya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Itu yang mulai merintis ya golek-golek no jeneng ngepas-ngepasno lah. Taune dipasno, jenenge dipasno, itu pun gak pas kok taune. Selegence. Lawang Al-Burqa Al-Mustiqah kok menyebutkan bahwa Imam Ali Kholiq Kisam yang memiliki keramat bersolawat dalam sholat dijawab oleh Rasulullah SAW. Lawang Muhammad Ali bin Alwi Kholiq Kisam itu wafatnya 724 Hijriah menurut As-Suluk, 729 Hijriah menurut Tobaqatul Khawas. Kok iso dadi 529 Hijriah didono 200 tahun. Ya, ini namanya selegenci tumpang tindih. Nah, itu ciri-ciri nasab palsu. Padahal sholawat, ada enggak ya Habib jadi pemain bola? Habib pemain bola, kalau wasitnya jelas ada kemarin itu. Tapi kalau pemain bola, mungkin ya ada juga. Persatuan sepak bola Yaman ada apa enggak ya? Ya kalau ada berarti ya ada. Tapi mungkin gelar nama marga atau klannya enggak disebutkan. Yang mayak ya gampang bahasanya itu. Al-Qatiri. Al-Qatiri. Oleh Al-Qatiri itu mualat. Nggih. Al-Qatiri itu mualat. Nggih. Jadi di Indonesia mungkin ada ya kalau memang diadakan. Indonesia ini kurang percaya diri. Kenapa harus nyari-nyari persepak bola dari luar negeri atau blasteran? Kita ini kurang percaya diri. Bangsa yang kurang pede dengan dirinya sendiri. Nggih. Nggak usah nanti cari yang dari Papua sana sepak bola, yang orang sana kan kuat-kuat. Taufik Hayate, benar kata ulama negeri sebelah, ketika gaul dengan orang-orang halu akan ikut halu. Nggih leres Pak Taufik Hayate. Malaysia itu sudah tegas kok. Malah justru menyindir nggih Ustadz Somad Halu Tarim. Nggih Pak Taufik Hayate. Coba sekarang. Kalau Tarim itu musim hujan, banjir ya gimana? Jejak kakinya para wali hilang semua. Aneh-aneh. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan Habaib Ba'alawi, itu gak tambah pinter, tambah bodoh. 60 tahun ikut Habib, orang tambah pinter, tambah bodoh. Mohon maaf, kiai ikut Habib, tambah bodoh. Kok apa kiai-kiai kampung, mohon maaf, sekali maafkan. Sekelas Ustadz Abdus Somad itu lulusan Mesir Maroko loh ya. Ya melu gendeng ya. Dalam hal ini loh, dalam hal ini loh. Lah membela nasab Ba'alawi membabi buta tanpa membuktikan mana referensinya. Mana angkat kitabnya. Ini kitabnya. Saya kepingin mendengar para pembela Ba'alawi, Ustadz Adi Hidayat, mari. Ayo. Cari kitab Al-Masru' Urawi beserta dengan manuskripnya, cetakan pertama dan kedua. Cari kitab Al-Burqah beserta dengan manuskripnya. Padukan, temukan dengan kitab-kitab sebelum dan sesudahnya. Nah, itu baru saya percaya. Kadang ada gus kiai-kiai pondok pesantren kitabnya
puluhan ribu, tapi nggak ada yang seperti ini. Ya mohon maaf, ini saya nggak berbangga, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Balik mana, astagfirullahaladzim. Nah ini untuk ngontrol, guru saya itu selalu mengingatkan seperti itu ada hikmahnya. Jangan bangga berlebih, saya tidak boleh seperti itu. Ini perjuangan bersama. Nggih. Tapi nanti kalau nggak nyombongi wong sombong, ya wong sombong ora waras sombong. Pak Nizam Garage. Nggih. Ini kok ada diarat-arat apa nih? Lewat ya? Al-Khaddad ya tulisannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah keberadaan Faqih Muqaddam nyata atau fiksi? Fiksi. Karena Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam saya cari di kitab abad ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nggak ada. Padahal beliau Al-Faqihil Muqaddam itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya tahun 653 Hijriah, abad ke-7. Gak dicatat sama sekali. Yang nyatat hanya internal mereka sendiri. Wah, besar. Gelarnya itu ada 25 lebih kalau kalau dilengkapi itu Al-Ustadzul Azam, Al-Faqih, Qaddam, Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Zahid, At-Taqi, karuan, Al-Alim, Al-Imam, Al-Hazir, Al-Humam, Al-Dirgham, Al-Alim, Al-Amil, Al-Wari, Al-Zahid, Al-Arif Billah, Al-Mu'arif bi Aumdatul Muhaqqiqin, wa Jawharatul Mukashifin, wa Ainal Mudakkikin, wa Qudwatus Salikin. Kurang, masih kurang. Tapi di dalam kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman ora ono. Kitab As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk tidak ada. Di dalam Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman ora ono. Di dalam kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas mboten wonten. Di dalam kitab Tobaqat Sulaha'il Yaman enggak direken. Ini namanya orang terkenal. Terkenal di kalangannya sendiri, tidak terkenal di luar kalangannya. Nggih, jadi fiksi, fiktif, begitu, Pak Nizam Garage. Terus berikutnya, di masjid dekat rumah saya ada orang yang selalu mengirimkan Al-Fatihah buat Faqih Muqaddam. Jujur, hal tersebut membuat saya malas berjamaah di masjid tersebut. Lalu tindakan yang tepat buat saya sebaiknya bagaimana, Yai? Setel video saya, beritahukan, sebarkan video saya ini. Pengumuman, jangan lagi hadroh hadiah suratul Fatihah kepada orang yang tidak jelas, apalagi tidak jelas akidahnya. Mohon maaf nggih, wallah anallah, tidak jelas ya. Nek makamnya di Zambal itu ya jelas ada, tapi itu makam dibuat tahun berapa, wallahu a'lamu bishawab. Karena yang merintis mulai itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Mulai pertamanya Habib Abdurrahman As-Segaf ya. Lebih jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Kalau misalkan disebut seperti itulah, bagaimana? Sirinya itu nggak ada gitu. Lebih baik jelas Bapak Ibu kita yang sudah meninggal dunia, mbah buyut kita, guru-guru kita ngaji, guru-guru ngaji kita, Ilar Ruhi, Mbah Ginem, Mbah Pon, Mbah Ponirah, Poniman, Ponijan, Poniti dan sebagainya. Lahumul Fatihah. Jelas itu, jelas. Daripada ngirim Fatihah yang nggak jelas, sama seperti ngirim paketan, alamatnya nggak tepat ya rata kok, sing bingung ya malah tambah kurire, malaikatnya ya melu bingung, ini piye to iki? Al-Faqih Muqaddam ku ra ono kok. Akhirnya Fatihah balik karo sing maca. Ya sih jelas wae lah nggih. Terima kasih pencerahannya Pak Kiai, sami-sami jam gari. Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Barat derek ngaos. Apa solusi terbaik ketika Jatman yang notabene Banom NU dimonopoli oleh oknum, sebut saja Habib Lutfi? Secara organisasi Lutfi jelas tidak berintegritas. Nggih, enggak baik. Enggak baik seperti itu nggih, Kang Brot. Banom, Badan Otonom NU khusus Jatman itu termasuk ibarat provinsi itu daerah khusus ibu kota, daerah khusus istimewa Yogyakarta, daerah khusus Bali, dan daerah istimewa Aceh. Otonomi khusus. Tapi disalahgunakan oleh oknumnya yang mimpin selama 24 tahun. Aslinya cuma 10 tahun jadi molor, hampir 3 periode setelah itu sampai sekarang. Jadi organisasi ini tidak berintegritas, harus diambil alih oleh PBNU. Pak Nur Hadi,
Di mana letak keadilan Tuhan jika ada manusia yang dilahirkan kondisi cacat, miskin, waria, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Sebenarnya ngaji kita ini kelas berat loh ya. Ngaji kita itu keluar dari tema. keluar dari tema ya, tapi bagaimana lagi yang namanya kita ini melayani ya, pelayan umat ya. Ya harus kita jawab ya. Inilah ngaji kelas berat itu seperti ini. Ini live loh ya, bukan settingan ya, editan loh ya. Bahwa banyak keterangan dari sufi-sufi ahli tasawuf kita yang tidak memuaskan jawabannya. Karena jawabannya adalah itu kan takdir Tuhan. Ya sudah, titik. Itu takdir Tuhan karena hukum sebab akibat tabur tuai. Ya. Lah, jawaban seperti itu tidak memuaskan hati dan pikiran kita. Jawabannya benar itu adalah bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Lah, di dalam surat Yasin kan juga jelas keterangannya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu berada di mana? Di bumi ini. Saya nggak mengatakan di dunia, di bumi ini. Surga neraka itu di bumi ini. Drama kehidupan manusia itu berada di bumi ini. Surga neraka itu berada di bumi ini dengan ruang lingkup dimensi yang berbeda-beda bertingkat-tingkat. Jadi ketika ada manusia yang terlahir cacat, jangan menyalahkan Allah. Ada mudghah yang mukhallaqah dan ada mudghah yang ghairu mukhallaqah. Ada yang keguguran, keluron, dan ada yang diciptakan tapi salah cetak. Bukan salahnya Allah. Kalau ilmu terkini, bahasan yang sederhana saja ilmiah ya, itu karena kesalahan lingkungannya. Atau bapak ibunya. Kenapa pas hamil ibunya malah minum minuman keras, akhirnya jadi anak ya cacat. Gampangannya kan seperti itu ya. Tapi anak kan nggak ngerti apa-apa. Kenapa harus menerima siksa? Oleh sebab itu yang bisa menjawab ini wallahu alam bissawab, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya tentang misalkan waria. Mohon maaf saya mohon maaf sekali, mohon dimaafkan Ustazah Bunda yang dari Kabupaten Batang, Kabupaten Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah ya. Ibu Bunda Sunia Ruhama. Mohon maaf sekali lagi dimaaf. Saya nggak menyinggung panjenengan. Waria itu adalah ujian. Gampangannya seperti itu. Jika menghadapi musibah atau ujian dengan kesabaran, maka akan diberikan pahala yang sangat besar dari Allah. Lalu di kehidupan akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sesuai dengan perbuatannya. Lah, di dunia ini waria tidak bisa menjadi anggota TNI, Polri. Tidak hanya waria saja, tapi juga gay dan lainnya lah ya, gay atau yang biseksual, transgender ya, termasuk ya lesbian juga, semua itulah ya. Itu kan bagian daripada siksaan. Di Eropa itu cukup banyak hal-hal seperti itu. Kalau ingin melihat waria lebih banyak itu carilah di tempat-tempat yang banyak pelacuran. Di Bangkok, Thailand, di Vietnam. Jenengan mencari perempuan malam hari dengan laki-laki itu sulit membedakan. Karena laki-laki banyak yang cantik di sana. Waria, wanita, dan pria di sana. Karena apa? Di sana banyak pelacuran. Mohon maaf nih. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri dari mengelola hasrat ini. Jangan sampai salah gunakan dan ke tempat yang salah. Nanti balasannya yang akan menjadi terlahir cacat. Cacat bisa fisik, disabel atau cacat jiwanya. Ini yang sangat disayangkan. Jangan salahkan Allah. Tetaplah istighfar kepada Allah bagi yang menderita cacat, baik miskin, cacat fisik ataupun cacat jiwa. Beristighfar kepada Allah, memperbaiki, ya, menutup kesalahannya masa lalu dengan kebaikan-kebaikan untuk kedepannya di akhirat nanti. Fa insya Allah akan menjadi laki-laki tulen yang sempurna. Fa insya Allah seperti itulah. Bagi yang hidup saat ini yang sudah benar-benar laki-laki ya jangan kebanji-banjian. Jangan kebanji-banjian. Nah, terus yang menderita cacat nggak punya tangan, nggak punya kaki lah, mungkin dulu pernah korupsi, nggak sempat dihukum oleh pemerintahnya. Kalau mencuri 500 miliar kan dipotong tangannya. Lah ini nggak dipotong di sini ya, dipotong oleh Gusti Allah sendiri, nggak punya tangan akhirnya. Lahir umur 8 bulan jantungnya bocor.
umur 2 tahun gagal ginjal. Nah, anak-anak yang terlahir pada abad 21 sampai berikutnya itu nanti akan lebih dewasa daripada abad-abad sebelumnya. Sama seperti ketika kita melihat anak-anak orang Eropa itu, orang-orang China itu kan lahir umur 1 tahun itu sangat dewasa, matang jiwanya. Karena memang itu ilmiah. Ini jangan hubungkan dulu ya dengan agama lah ya. Ilmiahnya seperti itu. Jadi Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya sedikit pun, sekecil apapun. Hanya manusia itulah yang berbuat zalim. Ya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tudzawna illa ma kuntum ta'malun. Oleh sebab itu jangan sampai kita justru melawan takdir Tuhan, tapi memperbaikinya saja. Menyerahkan segalanya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita pasrah, taslim. Setelah itu memperbaikinya, berusaha untuk memperbaikinya. Lah yang cacat, ya bersyukurlah masih hidup itu. Yang tidak cacat, lihatlah orang yang cacat. Ya. Orang tidak punya kaki tapi masih bekerja keras mencari kehidupan. Ya. Orang yang buta, ya kan dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Orang yang buta itu dulunya seperti apa? Pasti ada kesalahannya. Pasti Allah nggak mungkin salah dalam mendesain makhluknya. Nggak akan salah. Hanya manusianya sendiri yang salah. Ya, yang berbuat zalim. Jadi kalau ada manusia yang terlahir buta, itu karena dulunya sistem ini jangan bicara tentang kiamat versi yang saya sampaikan ya. Ilmiah saja. Tanya kepada mereka yang buta, pasti kadang-kadang itu berontak dia. Karena tidak sesuai dengan harapannya. Itu karena di dalam Al-Quran sendiri ada keterangan. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Kata Allah, orang ngereken peringatan Gusti Allah melalui Al-Quran, hadis Nabi, para kiai, para alim, para ulama. Tak eling nohe, Habib-Habib Alawi, wis aja ngaku-ngaku dadi keturunannya Kanjeng Nabi, masih ngengkelan, nanti akan suatu saat terlahir buta. Fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati ama, uripmu bakal soro. Buktinya mono, ya di penjara-penjara itu. Di rumah sakit mohon maaf sekali lagi, maafkan saya hanya membahas saja. Nggih, nanti Pak Nur Hadi ini yang mancing-mancing. Nggih, nanti saya perpanjang, nanti saya kena cekal nanti. Nggih. Pak Revangga, IKN Nusantara kalau tidak dijaga dari sekarang sejarahnya, di kemudian hari bisa diklaim didirikan oleh Habib. Nggih. Nusantara itu insinyurnya semua itu adalah Habib Alawi, atau orang yang cari insinyur itu adalah Habib Alawi. Nanti akan ditulis IKN, Ibu Kota Nusantara, didirikan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo atas arahan Habib Lutfi bin Yahya Ba'alawi loh ya. Oleh sebab itu IKN itu jasa Ba'alawi. Sebenarnya saya itu tidak membenci FPI, Front Persaudaraan Islam. Tapi buktinya sekarang Front Persaudaraan Islam itu pengurusnya itu Habib semua. Habib semua. Anggotanya jengos-jengosnya itu ustadz dan kiainya. Lalu nanti yang dikorbankan seperti 6 syuhada KM 50 itu siapa? Hati-hati kawan, sadarlah kawan, nggak usah gabung sama FPI. Gabunglah sama PWI saja. Promosi saya. Promosi. Nggih, Pak Revangga, iya, bener, leres jenengan. Nggih. Wong Surabaya saja yang sudah jelas hati Sirul Bahi kok apa masih nggak jelas itu. Oleh sebab itu harus dibukukan. Kita ini pelaku sejarah 100 tahun yang akan datang. IKN jadi milik Ba'alawi. Kalau nggak kita jelaskan sekarang ini. Nggih. Pak Alex, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari ngawas sami-sami kita berbagi informasi. Katanya manusia diberi cobaan tidak melebihi kemampuannya. Tapi kok ada yang nggak kuat terus bunuh diri, nyuwun pencerahannya, matur suwun. Nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertanyaan panjenengan yang pertama. Tapi laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat, berarti sudah menjadi takdirnya Allah.
Orang yang dulunya itu bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan bunuh diri terus. Berkali-kali. Oleh sebab itu, bunuh diri itu dosa. Kecuali dalam hal militer lah ya. Perang, kondisi perang lah ya. Kalau dalam kondisi nyaman, aman, tetap haram. Karena orang yang mati bunuh diri itu di akhirat nanti, di neraka itu akan terus, misalkan gantung diri ya, dia kan gantung terus itu. Kalau bunuh diri nyuduk ya, nang akhirat, nang kiamat, nang neraka nyuduk terus itu. Gitu. Dibangkitkan lagi nyuduk terus. Atau dia pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Manusia yang tidak bersalah. Maka dia akhirnya dibalas dengan cara bunuh diri sesuai dengan kemauannya sendiri. Kadang-kadang kan di penjara itu kan ada kasus membunuh orang lain lalu di penjara dia itu bunuh diri, mati sendiri. Ada yang seperti itu, tergantung itu tadi laha makasabat wa 'alaiha maktasabat itu tadi. Tergantung kesalahannya seperti apa itu. Jadi intinya kalau secara umum Pak Alex bahwa Allah tidak akan memberi beban kepada makhluknya yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalkan memori akal kita itu cukup untuk menampung 100 GB yang nggak mungkin dikasih oleh Allah 100 terabyte, tidak mungkin. Akan dikasih oleh Allah secara bertahap. Manusia itu juga bertahap. Dulu volume otak manusia juga kecil. Sama teknologi otomotif, teknologi elektronik kita juga kan ya. Dulu kan kaset video kita itu sebesar ini loh. Kalau mau nyetel video itu. Saya dulu waktu masih kecil nonton filmnya Haji Roma Irama itu gak segini kok. Segini loh kaset itu. Ceklok, jedok baru nyetel video. Sekarang tambah kecil jadi disket. Disket nggak laku jadi flash disk. Flash disk nggak laku jadi semakin kecil, tapi kapasitasnya besar. Semua itu bertahap. Tidak langsung spontan. Secara alamiah itu begitu. Nge. Jadi kalau memang beban itu secara otomatis pasti menyesuaikan, nge, Pak Alex. Karena ada kekuatan tenaga cadangan, tenaga dalam, cara bahasanya orang silat-silatan. Kang Sodi, akibat klan Ba'alawi mengaku cucu Nabi, warga Indonesia kena musibah di mana-mana. Nah, ini nanti kalau tulisan jenengan ini dibaca, dilihat sama Habib Ba'alawi, malah sebaliknya. Goro-goro berani sama Habib Ba'alawi, akhirnya Indonesia akan menerima musibah semua. Siapa yang berkata gitu? Habib Novel Al-Gedabrus. Al-Gedabrus. Barang siapa tidak menghormati cucu Nabi di Indonesia, maka Indonesia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini cucu Nabi. Siapa yang mijeti saya maka sama dengan menyijeti Nabi kita Muhammad SAW. Saya ketika menggendong anak saya ini, saya menggendong cucu Nabi. Saya tidak menggendong anak saya, tapi saya menggendong cucu Nabi. Gedabrus. Layak dilempar sandal itu. Karena kebangetan itu. Doktrin-doktrin pembodohan seperti itu. Nggih, Pak Aan, astagfirullahaladzim, kesesatan yang jelas dari dan nyata. Ajaran sekte Habib Ba'alawi, agama Al-Yamani, Tuhannya Fakih Muqaddam, nabinya Muhdor. Keturunannya malaikat-malaikat. MUI PBNU tugasmu apa? Pura-pura tuli dan buta. Ini Pak Aan memperingatkan. MUI PBNU tugasmu itu apa? Kalau ingin bukti, nah ini kitabnya, tak serahkan penjenengan semua. Pelajari sendirilah. Dikira kami ini tukang fitnah. Untuk apa tukang fitnah? Karena untungnya, ya. Malah kita ini capek, nggak ada untungnya kalau kita fitnah. Tambah dosa mana? Wes soro, tambah dosa. Nggak apa dilakoni. Kalau bukan untuk kemaslahatan umat bersama. Nggih, Ibu Heni Bawanti nggih. Al-Halaj juga Siti Jenar itu juga wahdatul wujud nggih. Bu Heni Bawanti durung nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Kiai Nurihya, sehat selalu dan istiqomah memberantas kesesatan. Al-Halaj dan Siti Jenar itu ajaran wahdatul wujud. Kalau Fakih Muqaddam itu ajaran apa Kiai? Hulul. Menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Oke. Hulul nggih. Bu Heni Bawanti. Tadi diterangkan kok di dalam kitab Al-Masyru'urawi itu diterangkan setelah apa yang saya bacakan tadi, termasuk memuji bahwa leluhurnya itu pernah ngaku sebagai Tuhan itu karena hulul. Tapi jangan dimaknai dengan pemaknaan serampangan itu. Harus perlu ditakwil dulu. Diklarifikasi lah. Bagaimana kita mengklarifikasi Al-Fakihil Muqaddam nggak ada di muka bumi ini.
Kalau kita ungkit-ungkit semua ajaran Al-Faqihil Muqaddam ya aneh dan nyeleneh semua. Wong wis mati kok iso melu nyolati kaum Ba'alawi yang meninggal dunia setelahnya. Wis mati ya. Terus bisa menjamin di alam barzah setiap Ba'alawi yang meninggal dunia sudah ada kapelingan di alam barzah itu. Aneh-aneh. Imigran surga. Assalamualaikum Kiai. Izin bertanya, mohon pencerahannya terkait tentang hulul dan syatohat. Lalu apakah celetukan yang terlontar dari mulut si Faqih Muqaddam termasuk di dalam salah satu dari dua hal tersebut? Nggih, leres. Pak imigran surga, leres antara syatohat dan hulul. Nggih. Diterangkan tadi, belum sempat saya bacakan semua. Nggih, Pak imigran surga karena waktu yang terbatas. Intinya itu tidak bisa dipahami secara serampangan. Tetapi kalau sudah ditulis di dalam satu kitab dibukukan, ya mau tidak mau dipahami oleh generasi setelahnya. Tujuannya apa? Ya untuk doktrin-doktrin kehebatan leluhurnya. Kehebatan tokoh Ba'alawi sentralnya itu. Imam Al-Faqihil Muqaddam, Shahibul Karomah, Al-Azimah, dan seterusnya itu. Akhirnya akan seperti itu. Padahal misalkan ketika kita membahas ilmu-ilmu ma'rifah, ya itu harus dengan orang yang memiliki frekuensi yang sama. Nggak boleh dengan orang yang di bawah frekuensi dimensi keilmuannya, pemahamannya. Sama seperti ketika saya membahas tentang Nabi Khidir itu ya. Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia, itu saja banyak yang belum paham. Orang yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu atas izin Allah dengan orang yang masih hidup di dunia dimensi 3 manusia. Karena tugas-tugas tertentu, menemui orang-orang tertentu, itu bisa. Tetapi untuk membedakannya itu sulit sekali. Kecuali bagi orang yang sudah memiliki tingkat frekuensi yang sesuai. Sama seperti begini loh ya. Kalau kita ngomong masalah IT loh ya, di hadapan orang yang tidak paham IT ya kan ya percuma, nggak nyambung. Kita berbicara masalah ekonomi di hadapan orang-orang ahli hukum, ya nggak nyambung ya. Kita berbicara masalah farmasi di depan orang-orang ahli psikologi, orang nyambung. Kita berbicara masalah energi terbarukan ya, di hadapan orang-orang yang ahli filsafat, ya orang nyambung. Oleh sebab itu perlu kesinambungan itu nggih, Pak imigran surga. Nggih leres panjenengan, ada unsur hulul dan syatuhat. Syatuhat itu ya kayak sejenis keyakinan ya bukan halus sih, keyakinan tingkat tinggi. Keyakinan tingkat tinggi yang tidak dipahami oleh kaum awam ini. Syatuhat nggih. Gavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derek nggih, monggo sami-sami. Pak Bu Sofia, ancang-ancang derek Yai Nur yang ngaji nggih, monggo sami-sami. Sami-sami kita ngaji bersama nggih. Ada bandi mana? Hilang. Mohon maaf nggih. Asus Zenfone kok ketarik banyak ya. Mohon maaf. Namanya manusia biasa, banyak salah lupute. Nggih. Kang Sotikin imigran surga. Pak Abad Bandawa, Torekoh Ba'alawi memang menyimbang, bukannya mengesahkan dan memuji Allah, mereka malah memuji diri sendiri dan kelompoknya. Faktanya seperti itu, Pak Abad Bandawa. Coba kalau jenengan nggak percaya, ikutilah pengajian-pengajian para Habib Ba'alawi itu. Mesti diceritakan itu mesti kelane dewi. Jarang menceritakan tentang kehebatan sahabat Utsman bin Affan yang kaya raya tapi menyediakan hartanya untuk umat sebagai jariyah, membeli sumur lalu dimanfaatkan oleh umat sampai sekarang menjadi amal jariyahnya sahabat Utsman bin. Jarang. Atau menceritakan wali-wali terkenal selain Ba'alawi tapi nanti ujung-ujungnya ke Ba'alawi. Ali Bamarwan itu katanya gurunya Al-Faqihil Muqaddam. Ora ono catatane iku. Malah justru Muhammad bin Ali Al-Qolai kok iso dadi muridnya Muhammad Shokib Mirbat itu kondi ya. Saya tidak mengenal. Di daerah Mirbat yang dicatat oleh Ibnu Samurah dalam Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu Muhammad bin Ali Al-Qolai. Bukan Muhammad bin Al-Faqihil Muqaddam atau Muhammad Shokib Mirbat. Kok malah diakoni muridnya Muhammad Shokib Mirbat. Ngomong apa? Itu loh. Pertama kali yang membawa ajaran sufi ke Hadrami ya di daerah Tarim ya itu justru adalah Ali Bamarwan. Ali Bamarwan bukan Al-Faqihil Muqaddam.
Nah, inilah yang namanya klaim-klaim sepihak itu nggih. Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak mawon, semoga jenengan dan kawan-kawan sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Dan untuk penanya, terima kasih banyak telah menambah khasanah keilmuan kita bersama dengan pertanyaan-pertanyaan surat jawaban yang simpel dan lugas. Jika ada yang kurang puas, nanti tetap disambung lagi dalam pertemuan yang lain. Pak Joko Pitoyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika fakih muqaddam jelas dan pasti dan mengaku sebagai Allah, maka pengikut-pengikutnya yang ada di Indonesia wajib dibasmi. Sudah keterlaluan di luar batas daripada masyarakat pribumi, rusak sikat. Jangan dulu Pak Joko Pitoyo. Ini kan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita langsung sikat, ya jangan. Dahulukan persaudaraan, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Mereka juga muslim tapi belum tersadarkan gitu loh. Lah kita harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah nomor 1, wal mau'izatil hasanah nomor 2, dan mujadalah billati hiya ahsan. Ini nomor 3. Kita terapkan tanpa kenal lelah. Insya Allah. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Allah yang menentukan. Yang penting kita tetap tulus ikhlas. Gitu. Ini disuruh closing statement ya. Saya tak ngenyang berapa menit lah. Sebab ini ada tulisan-tulisan terbaru ya. Nanti dikira saya mempelajari tulisan panjenengan yang awal. Pak sandal beracun, bintang 9 ngintip, nggih monggo bintang 9. Lencai boncai, naam, kata TIJ, nggih, naam itu nggih, yes, nggih. Hobiku 9, kalau bintang 7 puyer dong lah. Bu Vina, dodol maksud kamu siapa? Nggih. Nah, ini saya mau baca apa-apa, saya dilarang sama admin. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Tetap tulisan panjenengan ada guna dan faedahnya semua. Semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan setiap hurufnya. Dibalas 10 kebaikan di dunia sampai di akhirat panjenengan. Sebagai kata penutup, saya kasih statement bahwa Al-Faqihil Muqaddam yang asli namanya adalah Muhammad bin Ali, ya bin Muhammad Sohib Mirbat itu pernah ditanya apakah Muhammad bin Ali itu Allah. Beliau menjawab, "Naam, anallah, saya ini adalah Allah." Lalu setelah itu junggel semaput pingsan. Dituliskan di dalam kitab Al-Jawharus Syafaf, di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi, baik di versi manuskripnya dan versi cetakan pertamanya. Di cetakan yang kedua, yang berumur 44 tahun yang lalu, dihilangkan dari aslinya, tidak sesuai dengan manuskripnya. Lah, ada yang membela, yakni Habib Abu Bakar Al-Adni yang baru meninggal 2 tahun yang lalu, membela dengan mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Ustadzul A'dham Al-Faqihul Muqaddam, bahwa sebenarnya tidak seperti itu, ya. Itu hanya dilebih-lebihkan sendiri oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, pengarang Al-Jawharus Syafaf, dilebih-lebihkan oleh pengarang kitab Al-Masyra'ur Rawi Abu Bakar Asyili. Tidak seperti itu aslinya. Nah, akhirnya ditambah-tambahi lagi. Ternyata setelah saya teliti kitab karya Abu Bakar Al-Adni itu juga penuh dengan halusinasi. Sama saja ternyata. Bela tapi juga dirinya sendiri malah melakukan halusinasi juga. Oke. Jadi ini tidak sesuai dengan kenyataan pembelaan yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin oleh admin kita akan disertakan di Flipbox supaya bisa panjenengan mengakses entah nanti manuskripnya atau versi cetakannya. Nanti tunggu saja uploadan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi salam takdim kami buat guru-guru saya semua, khususnya Romo Kiai Haji yang ada di Cipondoh, Tangerang, Banten sana. Semoga berbahagia bersama dengan keluarga. Salam takdim kami untuk panjenengan sekeluarga. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama penjelasan beliau. Jadi sudah jelas ya apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kalau ingin bantah, bantahlah dengan dalil. Karena ini
yang disampaikan oleh beliau dari kitab karangan mereka. Jadi dalam kitab karangan mereka disebutkan faqih muqaddam itu sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Jadi kalau ingin bantah ya buktikan dengan data ilmiah juga. Karena ini kitab dari mereka nih, kitab karangan mereka. Memang luar biasa kitab mereka itu. Sangat luar biasa tu. Khurafatnya luar biasa tu. Maka berhati-hati dengan kitab habaib itu. Kitab karangan dari habaib itu berhati-hati karena kebanyakan sesat. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.